يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, ya, pada kesempatan kali ini kita akan memulai dari apa yang telah kita informasikan, yaitu pembelajaran kita yang setiap akhir bulan atau di pekan keempat. Ya, pada pekan ini kita akan mencoba membahas dari apa yang telah ada pada risalah dari sebuah buku yang sangat bagus ya untuk dibaca, buku berkaitan tentang parenting, yang mana buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, yang mana judul asli beliau Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli, ya, metode pendidikan nabawi untuk anak-anak, ya. Jadi yang mana kita ambil sebuah poin yang mana beliau membuat poin tersebut bagaimana caranya mempengaruhi jiwa anaknya. Untuk kesempatan kali ini ada sedikit kekurangan ya. Padahal di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menyediakan PowerPoint ya, tapi kali ini kita tidak menyediakannya karena ada beberapa hal kesibukan kita sehingga tidak tersedianya PowerPoint ya. Tapi itu tidak akan membatasi kita untuk belajar. Ya, itu tidak dapat membatasi kita untuk belajar secara bersama-sama. Ya, bagaimana cara mempengaruhi jiwa anak? Tapi sebelum daripada itu kita kembali lagi. Ya, jiwa manusia, hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau menyinggung dalam pembukaan kajian-kajian beliau. Ya, inilah yang disebut dengan khutbatul hajah. Ya. Di antaranya beliau menyebutkan wa na'udzubihi min syururi anfusina. Ya, beliau menyebutkan dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari buruk-buruknya jiwa kami. Ya. Jadi dari hal ini beliau mengisyaratkan kepada kita bahwasanya jiwa itu terbagi ya. Ada jiwa yang baik dan ada jiwa yang buruk. Nah, maka daripada itu penjelasan dari hal ini Syekh Utsaimin ya, beliau menjelaskan wan nafsu fiha syarrun wa fiha khairun ya. Jiwa itu ada yang baik dan ada yang buruk ya. Maka daripada hal ini kita harus mewaspadainya ya. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar kiranya kita mendapatkan jiwa yang baik secara terus menerus, begitu juga untuk generasi kita ke depannya. Ya, Bapak teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya. Syekh Muhammad Al-Khidir Husain rahimahullahu taala beliau menyinggung ya dalam masalah jiwa, apalagi berkaitan tentang pendidikan anak ya. Beliau menyebutkan sesungguhnya jiwa dapat tumbuh dengan pendidikan yang baik ya, sebagaimana tubuh dapat tumbuh dengan gizi yang baik ya. Jadi jiwa seseorang itu akan mengalami proses ataupun mendapatkan hasil yang baik apabila ia melalui proses pendidikan juga yang baik ya. Begitu pula tatkala jiwa yang mendapatkan pendidikan yang buruk, ia akan menghasilkan jiwa yang buruk pula, yang mana nanti dia akan selalu mencela. Kita sudah melakukan kebaikan dia tetap mencela, kita melakukan keburukan nantinya dia mencela ya. Hal ini juga telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Qur'an tentunya. Maka bagaimana sih kita ingin mendorong ataupun kita berusaha untuk mempengaruhi jiwa anak-anak kita ini yang mana mereka masih hanif, kita katakan ya, masih bersih, masih lurus, masih berada pada fitrahnya ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya. Setiap anak yang dilahirkan itu berada di atas fitrahnya, ya, berada di atas fitrahnya. Maka daripada itu masih bersih, kita harus mendorongnya, kita harus mengarahkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi dari sinilah bagaimana pesan nubuah. Nah, gitu dia. Kita ingin mencari jawaban dari pertanyaan ini. Bagaimana pesan-pesan nubuah mempengaruhi jiwa anak? Ya, bagaimana pesan-pesan nubuah mempengaruhi jiwa anak sehingga jiwa anak tadi itu lurus. Ya, dari hal ini Syekh menyebutkan ada 12 poin. Ya, tentunya kalau kita mengingat waktu, uh, sepertinya kita tidak dapat menyelesaikannya pada pertemuan kali ini. Ya, jadi daripada itu kita bagi, ya. Kita bagi setengah. Hari ini, kesempatan kali ini kita akan membahas setengahnya atau kita katakan 6 poin. Ya, jadi nanti 6 poin selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, di pertemuan selanjutnya. Beliau menyebutkan poin yang pertama, ya, kiat-kiat untuk mempengaruhi jiwa anak itu berteman dengan anak. Ya, kita selaku pendidik, kita selaku orang tua, ya, berusahalah untuk dapat berteman dengan anak. Ya. Pertemanan memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan pengaruh pada jiwa anak. Ya, seseorang adalah cerminan dari temannya. Ya, bukankah kita selalu mengingat Nabi kita bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya, seseorang itu bergantung pada agama temannya, maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian kepada siapa dia berteman. Ya, gini, kita selaku pendidik berusaha untuk menjadi, apalagi orang tua ya, orang tua itu menjadi teman pertama bagi anaknya. Maka cerminan ya agama dari sang anak itu cerminan dari agama orang tuanya. Baik pengajaran dari orang tuanya, begitu juga yang akan dihasilkan, begitu juga yang akan didapatkan dari oleh sang anak tadi. Nah, ini selaras sebagaimana apa yang disebutkan Nabi dalam hadis sebelumnya yang telah kita sebutkan tadi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sampai orang tuanya nanti menjadikannya Yahudi, Majusi, Nasrani. Ya, kita lihat dari hal ini, ya, dari dua dalil tadi, dua hadis tadi, memberikan arah kepada kita. Ya. Pertemanan orang tua dengan anak, kemudian orang tua yang dapat memberikan pengaruh yang baik dan memberikan pengaruh yang buruk. Nah, jadi peran penting orang tua dalam pengelolaan atau mempengaruhi jiwa anak di sini memang benar-benar sangat-sangat penting. Ya, bagaimana mereka mengelola hal tersebut di rumah, bagaimana mereka mengelola hal tersebut di luar rumah. Ya, jadi ambil peran kita sebagai pendidik nih. Ambil peran pendidikan di rumah. Kita ambil peran pendidikan di lembaga sebagai guru. Bagaimana caranya kita bermuamalah dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Kita tunjukkan ya kepada mereka. Ternyata ya pendidikan atau bertemannya orang tua pendidik dengan anak itu memberikan efek yang luar biasa. Ya. Hal ini termasuk hak anak juga, ya, untuk berteman dengan orang-orang dewasa ternyata. Yang mana mereka itu bisa loh belajar dari kita agar kiranya mereka itu dapat tertata dengan baik. Akalnya terlatih dan kebiasaannya bisa menjadi baik. Ya. Contoh-contoh sederhana dalam hal ini, anak itu kan memang benar-benar meniru ya. Anak itu benar-benar meniru, memperhatikan. Kalau kita terbiasa, misal kita mau pergi berkendara, ya kita mau berkendara, kemudian kita biasakan untuk
berzikir kepada Allah, ya, untuk naik kendaraan, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan sampai selesai kita baca, anak kan dengar itu. Nah, jadi di sini terbetik ya dalam pikirannya, bahwasanya terekam dalam pikirannya, setiap naik kendaraan itu kita harus berzikir kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hidupnya itu akan menjadi lebih baik, hidupnya akan tertata. Itu juga tatkala kita setelah makan, kita baca doa, kemudian piring kita letak di tempat pencucian piring. Gitu juga pakaian yang setelah kita pakai kita letak di misal mesin cuci kah, atau di tong yang mana memang tempat pakaian kotor, ya, dan lain sebagainya. Nggak main lempar sana, nggak lempar sini. Nah, jadi ternyata efek berteman dengan anak sampai seperti itu, ya. Kemudian dalam masalah akalnya juga demikian, ya. Dalam masalah akalnya itu demikian. Sampai memang mereka itu bisa terlatih, ya, bisa terlatih dalam masalah akal mereka. Ya, nanti kita akan dapati hadis-hadis, ayat-ayat yang menyatakan demikian, ya, sampai akal mereka itu sampai ke sana. Bukankah kita telah mengetahui, ya, kisah dari Abdullah ibnu Abbas, ya, Abdullah ibnu Abbas. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, Umar mengumpulkan para sahabat, ya, para sahabat yang ikut pada perang Badar, ya, para sahabat Muhajirin, para sahabat Ansor. Ya. Kemudian Umar membawa Abdullah bin Abbas, yang mana kala itu beliau masih kecil loh, ya, beliau masih kecil, masih kanak-kanak. Kemudian Umar bertanya kepada para sahabat tadi yang beliau kumpulkan. Beliau bertanya, ya, tentang asbabun nuzul, ya, pada sebuah surah di dalam Al-Qur'an, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Apabila telah datang pertolongan untuk orang-orang, ya. Orang-orang itu berbondong-bondong. Nah, dalam surah ini Umar bertanya kepada para sahabat, maksud dari surah ini itu apa? Jadi para sahabat pada waktu itu yang sudah senior, yang sudah tua, mereka menjawab, surah ini menginformasikan kepada kita bahwasanya Allah memberikan pertolongan kepada kita, umat Islam. Nah, tapi apa kata Umar? Tidak. Ya. Dan Umar memberikan jawaban, tapi jawabannya versi dari Abdullah bin Abbas. Nah, sebelum daripada percakapan ini, ya, ternyata orang-orang yang dikumpulkan Umar tadi, mereka nggak setuju adanya Abdullah ibnu Abbas ikut di majelis mereka, di halaqah mereka. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Abbas masih benar-benar muda, ya, dan mereka pandang tidak layak, ya, untuk ikut membersami mereka. Tapi di sini Abdullah ibnu Abbas memberikan kelayakan tersebut. Ya, ditanya sama Umar, wahai anak paman kami, ya, sepupu Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai ayat tersebut, mengenai surah tersebut? Ya. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh surah itu merupakan informasi dari Allah akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Informasi dari Allah tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena risalah telah sempurna. Kalau risalah sudah sempurna, Islam sudah sempurna, maka tidak ada lagi penyampaian risalah. Ya, maka ini informasi tentang akan wafatnya Nabi. Maka setelah informasi tadi sampai kepada para sahabat tadi, ya, mereka terdiam membisu. Ya, ini menunjukkan, ya, efek dari bergaulnya orang tua, pendidik, ya, dengan mereka, dengan anak-anak, sehingga bisa membuat ataupun mengubah pola pikir anak tadi, ya, akan menjadi
terlatih, ya, akalnya itu terlatih menjadi lebih dewasa, ya. Tentunya hal ini merupakan hal yang sangat baik, ya, dan sangat bagus. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau menitik beratkan pertemanan anak-anak itu dengan anak-anak yang lain. Ya. Bukan berarti anak-anak kita ini harus mainnya tuh sama orang tua aja. Enggak. Ya. Rasulullah menitik beratkan, ya, pertemanan anak dengan anak yang lain. Nah, kenapa? Karena mereka pada seusianya, ya, memiliki dunia mereka, yang mana dunia anak-anak dengan dunia orang dewasa itu tentunya berbeda, ya, dalam penyikapannya, pergaulannya, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadi penghalang secara mutlak, ya, untuk bergaulnya anak-anak dengan orang dewasa. Nabi kita Muhammad SAW, kita sama-sama telah mengetahui, ya, bahwa dalam sejarah, ya, Nabi tatkala beliau masih kecil itu beliau bermain dengan anak-anak seusianya. Ya, ini kita sama-sama tahu. Yang mana sampai nanti dalam sebuah hadis panjang, ya, itu disebutkan Rasulullah diajak oleh Jibril ke suatu tempat, kemudian dadahnya dibelah, ya, dicuci organ dalamnya. Maksud di sini adalah hatinya, ya, dicuci dan dikembalikan dan dijahit kembali. Ya, dan anak-anak yang menyaksikan itu, mereka itu lari, ya, kembali ke rumah mereka sembari mengatakan Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Ya, dan orang-orang warga yang ada di tempat tersebut yang mendengar informasi itu mencari, ya, keberadaan Nabi kita Muhammad dan mendapatinya dalam keadaan masih hidup dengan wajah yang pucat. Ya, ini kita sama-sama mengetahui dalam sejarah. Ya, jadi kita harus memperhatikan juga bagaimana anak kita memilih teman. Ya. Apabila kedua orang tua dapat memilihkan teman yang baik bagi anak mereka, memperhatikan dengan seksama tingkah laku mereka, ya, menjaga anak-anak mereka, intinya dengan perhatian yang baik, ya. Ini sangat-sangat dianjurkan sekali. Sangat-sangat dianjurkan sekali. Karena dalam dua dalil yang telah kita sebutkan tadi. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Seseorang itu kualitas agamanya sesuai dengan kualitas agama dari temannya. Maka perhatikanlah. Salah seorang dari kalian itu bersama siapa dia berteman. Ya. Ini harus kita perhatikan secara bersama-sama. Kemudian begitu pula dalam hadis yang sebelumnya yang telah kita sebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, Majusi maupun Nasrani. Nah, dari hal ini, dari dua dalil ini memberikan motivasi kepada kita untuk benar-benar selektif, ya. Selektif untuk memberikan pertemanan yang baik bagi anak-anak kita. Bukan hanya pertemanan kita nih orang dewasa, enggak. Ya, enggak demikian, tapi anak-anak kita juga demikian. Kita harus selektif memberikan informasi atau memberikan circle pertemanannya, ya. Pertemanan yang baik, karena kita tegaskan sekali lagi, apakah kita ridho anak-anak kita akan berteman dengan orang-orang yang mana anak tersebut memiliki tingkah laku yang kurang elok, ya, kurang baik. Nah, maka kita dalam hal ini berbenah, ya. Dalam hal ini kita berbenah. Kalaupun kita memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita mendapatkan circle pertemanan tersebut, kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah, ya, akan hal ini. Itu poin yang pertama. Ya, poin yang pertama adalah mempengaruhi jiwa anak, yaitu berteman dengan anak. Poin yang kedua, menanamkan kegembiraan pada anak. Nah, menanamkan kegembiraan pada anak. Jadi sebenarnya sih ini pembahasan ini bentuknya pengembangan, ya. Poin-poin ini poin-poin pengembangan dari satu poin kepada poin yang lainnya. Nanti kita akan mendapatkan poin-poin berikut
Seperti itu. Ya, ini pengembangan. Ya, karena berteman dengan anak ini termasuk dari menanamkan kegembiraan pada anak. Ya, tapi ya ala kulli hal inilah yang dituliskan oleh penulis. Jadi kita akan menyampaikan. Ya, menanamkan kegembiraan pada anak. Ya, ini akan memberikan dampak positif tentunya pada jiwa anak yang mana akan melahirkan ya kebebasan dan kehidupan bagi jiwa, sebagaimana juga menjadikannya siap untuk menerima perintah dan anjuran serta pengarahan. Ya, jadi anak itu kalau mereka hatinya udah enak, hati mereka gembira, kita suruh ya untuk beli garam misal ke kedai, itu enak banget ya kan, bang beli garam bang, nggak perengat-perengut dia, ya nggak perengat-perengut, wajahnya itu senang dia. Ya. Kemudian kalau kita suruh bang sholat bang, ya segala macam kak sholat, ya nggak bawaannya ya nurut gitu kan, menerima perintah, menerima dalam anjuran serta pengarahan dari kita. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau memasukkan kegembiraan ya, di hati anak-anak. Ya, sebenarnya sih memasukkan kegembiraan di hati kaum muslimin ini merupakan sebuah anjuran, ya, tapi dipertegas terkhusus untuk anak-anak juga. Ya, ini perhatian kita di anak-anak karena beliau memakai berbagai macam cara untuk melakukannya. Ada tatkala beliau menyambut kedatangan mereka, mencium serta mencandai mereka, mengusap kepalanya, menggendong, menimang, ya, memberikan mereka makan, bahkan makan bersama mereka. Semua itu ya, berbagai macam cara dilakukan oleh Nabi kita agar kiranya masuk kegembiraan di hati mereka, masuk kegembiraan di jiwa mereka. Ya, jadi kalau sudah enak sama anak didik, nah ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Maka bukankah kita telah mengetahui, ya, Nabi pernah makan dengan seorang anak, kemudian apa yang dikatakan Nabi? Ya, ya gulam semillah, wahai anak kecil, ucapkanlah Bismillah. Ya. Nah, kita lihat dari sini, Nabi di sini kan memberikan anjuran kepada anak tersebut kalau mau makan baca basmalah, ya baca Bismillah. Nah gitu. Nah di sini peran Nabi dalam kondisi itu ngapain? Kan ikut makan kan. Nah, jadi hal ini memulai kedekatan dengan mereka. Ya, memulai kedekatan dengan mereka dengan memasukkan kebahagiaan dan kebahagiaan yang mana hal itu diperbolehkan. Ya. Jadi kalau kebahagiaan yang mana diperoleh dari sebuah keburukan, apakah hal itu boleh? Tidak boleh. Ya. Hal itu tidak boleh. Ya. Contoh, terkadang ada orang yang mana dia tuh bahagia kalau telah melakukan kejahatan. Ya, seperti apa? Mencaci. Atau dia bahagia telah memukul. Ini diperbolehkan enggak? Ya, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Jadi hal-hal seperti ini tidak diperbolehkan untuk memberikan contoh kepada anak, apalagi membuatnya bahagia dari jalur ini, ya, dari jalur kekerasan, dari jalur kezaliman, itu enggak boleh. Jadi hanya diperbolehkan dari jalur-jalur yang mana telah diperbolehkan oleh syariat kita, ya. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kan Nabi memberikan arahan kepada anak kecil tadi, samillah, bacalah basmalah. Ya. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Wa kul mimma yalik, ya, dan makanlah dari makanan yang terdekat darimu. Nah, 3 poin ini memberikan instruksi kepada anak tadi agar kiranya makan itu mengucapkan basmalah, makan itu gunakan tangan kanan, makan itu dari makanan yang terdekat, tidak dari yang jauh-jauh, sehingga membuat berantakan ya, dan lain sebagainya. Hal ini harus kita perhatikan secara bersama-sama. Ya, jadi kita bisa ikut nimbrung makan bersama mereka. Terus, bagaimana kita mengaplikasikannya kalau kita sebagai pendidik di sebuah lembaga? Nah, kita lihat
kapan mereka celah makan. Ya, misal di lembaga tersebut ada mengadakan misal di jam istirahat makan bersama. Nah, di situ ikut makan bersama mereka, memang sudah disediakan bekal dari rumah atau paling tidak kalau memang misal pada waktu tersebut kita sedang berpuasa atau memang kebiasaan kita hendak makan di jam segitu, ya. Yaitu kita intinya tetap nimbrung bersama mereka tatkala mereka makan. Kita tetap nimbrung bersama mereka tatkala mereka makan karena tatkala anak lagi makan berbincang-bincang di situ bawaannya plong, rileks, mereka itu dapat menerima nasihat. Nah, bukankah dalam pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan celah-celah menasihati anak yaitu tatkala makan bareng. Ya, ternyata dari hadis ini memberikan banyak faedah. Ya, diantaranya ini dia, memasukkan kebahagiaan di hati mereka. Nah, gitu. Gitu juga kita di rumah, ya gitu juga kita di rumah bersama anak-anak kita bisa kita aplikasikan ya. Misal setiap pagi sarapan, sarapan pagi itu makan bareng ya. Siang mungkin nggak bisa ya makan bareng karena ada nanti suami yang kerja, kemudian anak yang lainnya masih sekolah. Nah, tapi kita usahakan kalau memang ada di rumah ada anak yang dalam pengawasan kita dalam waktu siang, usahakan makan siang bareng. Kemudian gitu juga makan malam, ya, kita usahakan makan bersama mereka, tidak sendiri-sendiri, karena ini mengajarkan tentang kebersamaan juga. Mereka merasa bahwasanya mereka itu diperhatikan. Apalagi ada obrolan-obrolan yang di dalamnya itu mempertanyakan keadaan mereka, bagaimana di sekolah tadi, bagaimana dengan pertemanan di lingkungan. Ya, ini akan memberikan dampak positif yang sangat besar, sehingga tidak ada dinding besar yang menghalangi antara anak dan orang tua. Karena ini, dinding ini yang paling banyak terjadi pada saat ini. Kenapa? Karena sebagian dari mereka meninggalkan budaya makan bersama. Ya, hal ini sangat penting ya, karena ini merupakan isyarat nubuah untuk kita untuk makan bersama. Ya. Kemudian yang ketiga, itu tadi poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah mengadakan perlombaan dan memberikan hadiah bagi pemenang. Ya. Tentu pembahasan ini merupakan pembahasan pengembangan dari poin kedua, ya kan? Poin kedua tadi kan menanamkan kegembiraan, tentunya mengadakan perlombaan serta memberikan hadiah bagi pemenang ini kan kiat-kiat untuk memberikan kebahagiaan, gitu kan? Nah, jadi ini sudah kita sampaikan tadi di awal bahwasanya penulis ini sifatnya beliau mengembangkan dari satu poin menjadi poin-poin yang banyak, gitu ya. Mengadakan perlombaan dan memberikan hadiah bagi pemenang. Ya, tentu ini kita sama-sama sudah mengetahui anak-anak itu sangat senang, aktif mereka ya. Apalagi dalam ada lomba nih gitu. Ada hadiahnya nih, apalagi hadiahnya yang memang mereka inginkan pula. Ya, lomba di keluarga, lomba ada di sekolah, hadiahnya mantap pula tuh ya kan dari gurunya, kemudian dari emak bapaknya, Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Di antara lomba-lomba yang pernah diisyaratkan dalam nubuah, di antaranya adalah lomba dalam pengembangan akal, ya. Kemudian ada lomba berupa fisik. Ya. Jadi pesan nubuah ini sangat-sangat luar biasa, ya. Jadi ada lomba untuk pengembangan akal kalau kita sekarang itu cerdas cermat ya. Lomba untuk menjawab teka-teki. Nah, kalau pengembangan dalam masalah fisik banyak ya, ada lari, kemudian ada sepak bola dan lain sebagainya lah. Ya.
olahraga-olahraga yang mana diperbolehkan dalam syariat tentunya, ya. Jangan pula yang tidak diperbolehkan, ya, karena ada sebagian olahraga yang memang terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan. Baik, kita masuk pembahasan kepada lomba yang mana dapat meningkatkan nalar, ya, meningkatkan daya berpikir mereka, yaitu dengan contoh membuat tebak-tebakan, ya, teka-teki. Ya, ini bagus banget nih kalau orang tua di rumah memberikan pengajaran ini di rumah, karena ini akan membuat daya nalar mereka itu berkembang. Ya, gitu juga di sekolah. Usahakan hal ini juga dipergunakan karena ini akan membuka daya nalar mereka serta membuka peluang untuk mereka menyampaikan pendapat. Ya, ndak diem-diem baik, ya, ndak diem-diem baik. Jadi hal ini sangat-sangat bagus, ya. Kita bacakan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini riwayatnya dari Imam Bukhari loh. Ya, dari Abdullah ibn Umar. Nanti hadis ini merupakan hadisnya nanti bakalan berulang di pembahasan selanjutnya. Jadi kita fokus, ya. Hadis ini akan berulang. Abdullah ibn Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Jadi Rasulullah di sini beliau mengajak berdialog sama para sahabat dengan cara teka-teki, ya, dengan cara teka-teki. Nah, jadi dalil inilah yang menjadi landasan pembahasan kita. Nabi mengatakan, ya, inna min syajaril wadi syajaratun la yaskutu waraquha wa innaha al-muslim fahadditsuni ma hiya. Ya, ini kata Rasulullah, ya. Di antara pepohonan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur, persis seperti seorang muslim. Fahadditsuni ma hiya. Coba dong sampaikan kepadaku pohon apa itu. Nah, ini disampaikan oleh Nabi. Ya, metode ini bisa juga kita sampaikan atau kita ajarkan kepada anak-anak, ya, dengan cara teka-teki, ya. Kenapa? Karena ini akan membangun daya nalar mereka. Ini kan mengajak, pertanyaan ini kan mengajak untuk kita berpikir, ya. Kemudian metode ini juga mengajak kita selain berpikir untuk berani menyampaikan pendapat, ya. Apa yang dikatakan Ibnu Umar, ya. Beliau melanjutkan dalam hadis ini, fa waqa'an nas fi syajaril wadi. Ya. Orang-orang pun mengira-ngira pohon apa itu. Ya, jadi para sahabat Nabi itu mengira-ngira pohon ini, pohon itu. Dan tidak ada yang memberikan jawaban yang benar. Qala Abdullah, ya, maka Abdullah bin Umar, anak Umar bin Al-Khattab ini, beliau berkata, wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Ya, di dalam hatinya dia itu berkata, kayaknya jawabannya itu pohon kurma lah, ya, pohon kurma ini. Tapi dia nggak berani mengungkapkan hal tersebut, ya. Tapi itu udah terbetik dalam pikirannya, kayaknya pohon kurma. Nah, dia berpikir ke sana, ya. Karena tidak ada yang menjawab, dan Abdullah bin Umar pun terdiam, hanya jawabannya ada di dalam hatinya aja. Summa haddatsana Rasulullah, dan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah memberikan jawabannya kepada kami dan ia berkata, hiyan nakhlah. Maka ketahuilah pohon yang kumaksud adalah pohon kurma, ya. Pohon kurma. Sama seperti yang ada difikirkan oleh Abdullah bin Umar, tapi Abdullah bin Umar tidak menyampaikan jawabannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mengadakan hal ini akan memberikan efek yang sangat baik, ya, untuk diri mereka. Selain memberikan kebahagiaan dalam jiwa mereka, membentuk karakter diri mereka, juga hal ini membuka
pikiran mereka untuk kritis, ya, membuka daya pikir mereka, membuka daya nalar mereka menjadi lebih baik lagi dari teka-teki tadi. Ya, itu dia. Kemudian contoh lainnya, ya, dalam perlombaan ataupun hal yang ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, ini berkaitan tentang lomba fisik, ya, lomba fisik. Ya, dari Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau membariskan Abdullah, Ubaidullah, dan beberapa anak lainnya dari cucu-cucu Abbas, ya, dari cucu-cucu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abbas ini adalah paman, ya, paman dari Rasulullah. Jadi beliau ini membariskan Abdullah bin Abbas, Ubaidullah, sepupu-sepupunya. Ya, tapi sepupu-sepupunya ini masih muda, ya, masih kecil, ya. Dibariskan sama beliau. Kemudian beliau bersabda dan beliau berucap kepada sepupu-sepupunya tadi, barang siapa yang bisa sampai kepadaku terlebih dahulu, maka dia akan mendapatkan hadiah demikian dan demikian. Nah, jadi dibariskan, Rasulullah kemudian maju beberapa langkah sembari mengatakan tadi, barang siapa yang bisa sampai kepadaku terlebih dahulu, maka dia akan mendapatkan hadiah demikian dan demikian. Ini kan mengisyaratkan tentang lomba lari, ya kan, lomba lari. Dan dalam hadis lain kita ketahui dalam rumah tangga Rasulullah juga beliau pernah lomba lari, ya, bersama Aisyah, ya, bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, itu beberapa kali, ya, beliau melakukan lomba lari tersebut, ya. Jadi kesimpulan dalam pembahasan ini, ya, perlombaan dan kompetisi ini merupakan salah satu dari metode bagi orang tua ataupun pendidik, ya, untuk memberikan kegiatan, mengarahkan bakat mereka, serta kecenderungan mereka sebenarnya, ya. Jadi kita memberikan stimulus ini kepada mereka sehingga bakat mereka itu keluar, ya. Kecenderungan mereka tuh keluar, mereka tuh arahnya kemana, ya. Kalau kan ada tuh anak, oh nih anak ini suka main bola nih, nah jadi bisa diarahkan, diikutkan kelas bola sore mungkin, ya. Kalau ada anti tarkam, ya, main bola antar kampung, nah, bisa nih diarahkan ke sana. Kalau anaknya suka berenang, ya, arahkan. Untuk memanah, berkuda, arahkan, ya. Jadi kecenderungan mereka, bakat mereka keluar tatkala kita menstimulusnya dengan mengadakan perlombaan-perlombaan semisal tadi. Ya, metode ini perlu diterapkan, ya, pada saat yang tepat, ya. Jadi nggak semua keadaan, ya. Jadi harus benar-benar pada saat yang tepat. Kenapa? Agar hasilnya sesuai dengan harapan, ya. Jadi nggak setiap saat enggak, tapi beberapa jarak, ya, kita katakan. Dan dengan memberikan hadiah bagi pemenang, sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam sabda beliau tadi, siapa yang bisa sampai kepadaku terlebih dahulu, maka dia akan mendapatkan hadiah demikian dan demikian. Ya, jadi ini memang benar-benar sangat bagus. Kemudian faedah dalam masalah lomba ini juga, ini perlu kita catat, ya. Ternyata kalau kita membuat hal-hal seperti ini, itu memiliki manfaat lain. Apa itu? Menumbuhkan jiwa mereka yang bermasyarakat, ya, dan menjauhkan dari kesendirian, ya. Karena emangnya ada lomba yang pesertanya satu orang, gitu kan? Seminimal mungkin aja 2 orang. Nah, jadi di sini menumbuhkan jiwa mereka untuk bermasyarakat, bersosial, ya, menerima hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ya, ini sangat-sangat baik. Ya, kemudian si anak juga akan berlatih untuk memahami tentang kehidupan, ya, yang mana nanti kadang kalanya dia itu bisa beruntung
terkadang bisa merugi. Maksudnya apa? Kadang dia menang, kadang dia kalah. Ya, kan nggak mungkin menang terus, kalah terus. Jadi tatkala dia menang, nah jadi kita kasih arahan nih. Nah, pada saat ini engkau menang. Tapi kita lihat teman-teman yang kalah. Di sini ada menunjukkan bahwasanya terkadang kita bisa menang, terkadang kita bisa kalah. Ya. Jadi ini harus kita sadari. Manfaat dalam berlomba ini sangat-sangat besar ya. Apalagi dalam masalah lomba itu tadi teka-teki tadi ya. Itu manfaatnya bagus ya. Di antaranya adalah dia akan mengetahui bahwasanya kadangkala dia bisa menjawab, kadangkala dia tidak bisa menjawab. Nah, seperti itu. Disinilah menumbuhkan rasa bahwasanya ternyata ilmu itu sangat luas. Ternyata saat ini belajarku masih kurang, gitu dia. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjawab. Temannya bisa menjawab. Nah, itu akan menumbuhkan rasa itu. Ya. Dan menumbuhkan untuk terus belajar, dan belajar. Ya, tentunya proses pembelajaran itu memerlukan proses yang sangat-sangat panjang. Itu poin ketiga. Ya. Kemudian poin yang keempat, apa itu? Syekh menyebutkan memotivasi dan mendukung potensi anak. Ya, tentu, ya, anak katakan ini merupakan pengembangan dari poin yang ketiga tadi. Ya. Karena tatkala kita membuat perlombaan-perlombaan tadi, ini kan memberikan dukungan terhadap potensi mereka. Ya kan? Nah, jadi ini sudah kita jelaskan dari awal. Ya, karena tipikal penulis di sini seperti itu. Ya. Memberikan pengembangan dari satu pembahasan ke pembahasan yang lainnya. Ya, tentu hal ini bagus. Ya. Jadi kita memberikan motivasi. Nah, kepada mereka, kepada anak, sehingga jiwa mereka itu bisa menjadi jiwa yang positif, yang baik. Ya. Sebagaimana hal ini telah kita sebutkan di sebelumnya. Ya, ada sebuah hadis yang mana hadisnya sudah kita sebutkan tadi. Ya. Nabi mengatakan, siapa yang bisa sampai kepadaku terlebih dahulu, maka dia akan mendapatkan hadiah demikian dan demikian. Ini kan motivasi ya, untuk anak tadi bisa menang. Ya. Motivasi untuk menang sehingga mendapatkan hadiah. Ya. Kemudian dalam kesempatan lainnya, hadis tadi yang telah kita sebutkan, yang tentang teka-teki. Ya. Tentang teka-teki tadi, ternyata hadisnya belum selesai. Ya, masih ada lanjutannya. Jadi dalam hal ini, dia mengandung unsur motivasi untuk anak. Ya, kita lanjutkan hadis tadi. Maka tadi kita katakan, dalam hadis tersebut akan menjadi faedah untuk di pembahasan selanjutnya. Ini dia pembahasan selanjutnya. Umar bin Al-Khattab, ya, beliau keluar dari majelis. Ya, tentunya dibawa anaknya tadi. Tadi kan dalam hadis tadi kan yang bercerita kan anaknya. Ya, jadi mereka berdua keluar dari majelis. Ketika mereka keluar dari majelis, Abdullah berkata kepada Umar, ya, kepada bapaknya, dia mengatakan, wahai bapakku, ya, wahai ayahku, aku kira jawabannya adalah pohon kurma tadi. Ya, aku mengira, aku udah nebak-nebak nih, gitu kan, kata Abdullah bin Umar. Kemudian Umar bertanya, ya, kenapa tidak dibilang? Kalau engkau bilang, tentu itu lebih aku sukai daripada demikian dan demikian. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar memberikan jawaban kenapa dia nggak menjawab. Ya. Tidak ada yang dapat menghalangiku selain aku melihat engkau dan Abu Bakar tidak menjawab sama sekali. Karena itulah aku diam. Ya, hadis ini riwayatkan Imam Bukhari tadi telah kita sebutkan. Ya. Jadi di sini dalam hadis ini Umar memberikan informasi nih kepada kita untuk memotivasi anak, ya, sehingga dapat ya keluar kecenderungan mereka, kecondongan mereka,
Sehingga kita dapat mengetahui dari hal ini, Umar mengetahui potensi anaknya ini anak yang cerdas ini. Nah, kalau berargumentasi ini bagus. Ya. Jadi sehingga Umar memberikan motivasi. Ya, apa motivasinya? Tadi kan Umar mengatakan kalau engkau bilang, ya, kalau engkau jawab tadi maksudnya ya, tentu itu lebih aku sukai. Nah, jadi kan Umar mau bilang, aku tuh suka loh kalau kamu itu bisa menjawab, ya, kamu itu berprestasi. Nah, seperti itu. Ini kan motivasi untuk si anak tadi, untuk Abdullah bin Umar. Ya, ternyata hasilnya apa? Abdullah bin Umar merupakan salah satu perawi hadis, ya, yang mana itu banyak sekali kita dengar, ya, hadis dari Abdullah bin Umar, hadis dari Abdullah bin Umar, bahkan nukilan-nukilan ucapan beliau itu banyak dinukilkan. Nah, kita lihat seperti itu dia. Nah, jadi ini dapat memotivasi mereka. Ya, ini dapat memberikan arahan kepada anak-anak sehingga mereka itu bisa ikut serta. Ya. Kemudian kepada contoh lain, bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dia bertanya, ya, tentang sebuah ayat. Ya, dia bertanya tentang sebuah ayat tentang asbabun nuzul. Tentang asbabun nuzul dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Ya. Allah berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin. Ya. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan kebun anggur? Nah, jadi berkaitan tentang ayat ini, Umar bertanya kepada para sahabat, ya, apa sih asbabun nuzul ini? Dan para sahabat mengatakan, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, ya. Dan Umar marah dan beliau berkata, katakan tahu atau tidak. Ya, kemudian Abdullah ibnu Abbas, ya, dia berkata, dalam hatiku ada sesuatu tentangnya, wahai Amirul Mukminin. Ya. Kemudian Umar berkata, ungkapkanlah, ya, wahai putra saudaraku, jangan engkau merasa rendah diri. Nah, kita perhatikan ucapan Umar ini. Nah, itu ucapan untuk memotivasi agar kira Abdullah ibnu Abbas dapat mengungkapkan dari apa yang telah ia pikirkan. Ini motivasi yang sangat bagus ini, ya, menstimulus, ya, kepada anak-anak didik kita. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, itu adalah permisalan untuk suatu amalan, wahai Amirul Mukminin. Umar bertanya lagi, amalan apa? Abdullah bin Abbas menjawab, amalan baik dari seseorang, kemudian Allah mengirimkan setan kepadanya, sehingga dia melakukan amalan kemaksiatan yang menenggelamkan seluruh amalan baiknya. Ya, ini dapat dibaca nanti di ayat yang lengkapnya ya. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 266. Ya, jadi kita lihat slogan yang dipakai oleh Umar tadi untuk menstimulus Abdullah bin Abbas untuk berbicara. Ya, untuk berani menyampaikan pendapat. Apa kata Umar? Ucapkanlah, wahai anakku, ya, anak saudaraku, janganlah engkau merasa rendah diri. Ya. Membuka celah ini agar kiranya mereka berani, ya, untuk menyampaikan pendapat. Ya. Karena di antara dukungan yang baik adalah mendukung anak untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, seperti kalau kita seperti ini berdialog kepada mereka, memberikan mereka itu buku, agar kiranya anak-anak kita dapat memiliki perpustakaan pribadi yang terus dapat berkembang seiring dengan pertumbuhannya. Nah, ada sebuah kisah menarik ya. Dari Ibnu Abidin. Ya, dari Ibnu Abidin, seorang ulama besar. Ya, seorang ulama besar. Beliau bercerita kepada anaknya. Jadi Ibnu Abidin bercerita kepada anaknya tentang bagaimana dia menjalani hidupnya selama masih muda. Ya. Ia menceritakan yang menyebabkan dia dapat mengumpulkan buku-buku langka. Ya, dapat mengumpulkan buku-buku langka
itu adalah dukungan dan dorongan motivasi dari bapaknya, ya, dari orang tuanya, atau kita katakan dari kakek, dari anak Ibnu Abidin tadi nih. Ya. Dia cerita bahwasanya bapaknya dulu itu selalu membelikan buku yang dia inginkan. Si bapak mengatakan, belilah buku-buku yang engkau sukai, nanti biar aku yang bayar. Ya, tenang aja. Karena engkau telah menghidupkan apa yang telah aku matikan dari sejarah para leluhurku. Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai anakku. Kita lihat, ya, bahwasanya ini merupakan hal yang sangat bagus, ya, mendorong mereka, memotivasi mereka agar kiranya dapat melakukan perbuatan yang baik, apalagi dalam masalah ini. Ya, kita coba stimulus anak kita untuk beli buku nih, buku-buku pelajaran, buku-buku literasi. Ini bagus loh untuk mendukung literasi mereka. Jangan melulu HP, 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 beli HP, HP, dan seterusnya HP terus. Ya, yang mana ya kalau bisa dikontrol. Kalau enggak, ini sama dengan kita menjerumuskan anak kita dalam kehancuran. Kalau bisa dikontrol, HP digunakan untuk belajar, alhamdulillah, itu sangat bagus. Ya, itu sangat bagus. Tapi kalau dipakai sama anaknya untuk nonton reels tanpa pengawasan orang tua, yang ditengoknya begaduh, ya, yang ditengoknya tawuran, yang ditengoknya pembegalan, itu akan dicontoh, ya. Itu akan dicontoh oleh mereka. Ya, baik itu dicontoh nantinya di lingkungan rumah ataupun di sekolah. Ya. Maka kita harus waspada dalam masalah ini, ya, agar kiranya kita bukan dari kita yang menjerumuskan anak-anak. Terkadang kita benar-benar tidak sadar. Kita kira anak-anak itu mereka itu bandal karena dari lingkungan, dari teman-teman mereka, baik itu teman rumah ataupun teman sekolah. Tapi ternyata mereka itu seperti itu karena kita lalai. Kita kasih HP, nonton reel, suka-suka hati mereka. Yang ditengok pembegalan, tawuran, bertumbuk sana-sini, ucapan makian yang kotor, ngelawan dengan orang tua, itu yang mereka lihat. Ya, jadi celah negatif ini kita usahakan kita tutup. Maka saddu zara'i dalam perkara ini harus benar-benar kita tegakkan. Ya, apa itu saddu zara'i? Menutup celah kemungkaran. Ya, ini kan kemungkaran, maka kita tutup. Ya. Belikan mereka buku, kita arahkan mereka untuk membaca buku, kita contohkan kepada mereka, ini loh, ternyata para leluhur kita, para ulama-ulama kita, mereka itu senantiasa membaca buku. Ya. Buku apa? Ya tentunya kita mengetahui mana yang baik untuk mereka. Ya, mana yang baik untuk mereka. Kemudian, itu pembahasan yang keempat atau poin yang keempat. Ya, ada 2 poin lagi sebelum kita selesaikan kajian kita pada hari ini. Kemudian kita masukkan kepada poin yang kelima. Apa itu? Memberi pujian, ya, memberikan pujian dan sanjungan, ya. Dan tentunya hal ini merupakan pengembangan juga dari sebelumnya, karena kalau anak sudah menunjukkan potensinya, tentunya tanpa kita sadari kita akan memberikan pujian kepada mereka, kita akan memberikan sanjungan kepada mereka, ya, karena kita suka dengan hal tersebut, ya. Karena hal ini harus kita sadari secara bersama-sama. Karena tidak diragukan lagi bahwa pujian dan sanjungan itu akan membawakan dampak yang besar dalam jiwa anak. Ya, pujian dapat menggerakkan perasaan mereka, sehingga mereka itu bisa segera dapat memperbaiki perilaku serta perbuatannya yang mungkin keliru. Ya, hatinya itu akan merasa senang mendengar pujian dan akan terus melakukan perbuatan yang terpuji. Ya, Rasulullah SAW merupakan, ya, kita katakan di pertemuan sebelumnya, adalah psikolog yang ulung. Ya, beliau adalah psikolog yang sangat-sangat luar biasa. Beliau memahami bagaimana ribetnya dunia anak-anak. Ya, mungkin di antara di sini memang sudah ada yang punya anak, sudah merasakan bagaimana riwehnya dunia mereka.
Ya, apalagi anak-anak yang di masa toddler, riwahnya luar biasa. Kemudian ada sebagian teman-teman juga yang mengajar di anak-anak dari TK, SD, SMP, ya, mana masih di masa anak-anak itu benar-benar riwah, ya. Maka perhatikan, ya, riwayat ini, ya, baik, ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari, ya, dari Abdullah ibn Umar. Nah, sekali lagi Abdullah ibn Umar, ya, radhiyallahu anhuma, ya. Bahasanya ada orang di zaman Nabi kita Muhammad SAW, apabila dia itu bermimpi, dia selalu menceritakan mimpi itu kepada Nabi. Ya, kemudian Abdullah bin Umar berkata, aku juga ingin bermimpi yang kemudian aku menceritakan kepada Rasulullah. Ya, jadi itu keinginan dari Abdullah bin Umar. Ya, kemudian dia mengatakan saat itu aku masih belia, ya, masih kecil, ya, masih kecil nih. Kemudian beberapa saat dia mengatakan, aku tidur di masjid pada zaman Rasulullah, aku bermimpi, dalam mimpiku aku melihat seakan ada dua malaikat yang membawaku ke neraka. Neraka itu bundar, ya, seperti sumur dan memiliki dua buah tanduk. Di dalamnya aku melihat orang-orang yang aku kenali. Aku pun mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian kami bertemu dengan malaikat yang lainnya. Malaikat itu berkata kepadaku, jangan khawatir. Itu yang diucapkan oleh malaikat tadi. Kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan, aku pun menceritakan mimpiku itu kepada Habsah. Ya, Habsah ini kakaknya. Ya, kakaknya Abdullah bin Umar. Ya, kakaknya Abdullah, karena Habsah anaknya Umar, ya, dan Abdullah anaknya Umar. Jadi kakak beradik mereka. Sekaligus Habsah merupakan istri dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian Habsah menceritakan mimpi dari adiknya tadi, dari saudaranya tadi, ya, kepada Rasulullah. Ya, dan Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang adalah Abdullah. Maksudnya di sini adalah Abdullah bin Umar. Kalau dia mau mengerjakan sholat malam, ya, sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau dia mau mengerjakan sholat malam. Itu yang diucapkan oleh Nabi. Ya. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? Setelah kejadian itu, aku jarang tidur malam. Ini mengisyaratkan bahwasanya beliau setelah mendengar pujian dan sanjungan dari Nabi, beliau itu selalu mengerjakan sholat malam. Ya. Kita lihat bahwasanya Nabi memberikan pujian dan sanjungan kepada Abdullah bin Umar. Ya. Pujian Rasulullah memberikan dampak yang cukup besar. Ya. Karena Rasulullah kan tadi mengatakan sebaik-baik orang adalah Abdullah, yang kemudian diikuti dengan anjuran untuk mengerjakan suatu amalan yang mungkin saja dia bisa lupa. Ya. Hal ini beliau lakukan dengan cara yang sangat-sangat indah dan mudah masuk ke dalam hatinya Abdullah bin Umar. Apa itu perintahnya? Kalau dia mau mengerjakan sholat malam. Itu dia. Itu pujiannya sangat luar biasa. Ini bisa kita terapkan nih di anak kita, di murid-murid kita. Misal kita katakan ke murid-murid kita, sebaik-baik murid Ustadz adalah mereka yang tidak terlambat. Itu dia. Ini kan memberikan sanjungan serta motivasi ya kepada mereka. Untuk apa? Tidak terlambat lagi masuk ke sekolah. Yang biasanya orang tuanya agak lambat, jadi diburu-buru ini sama anaknya. Ayolah Umi, ayolah Abi, yuk cepat. Gitu. Kakak mau duluan supaya apa? Bisa menjadi sebaik-baiknya murid. Nah, versi Ustadz Fulan atau versi Ustazah Alan. Ya, seperti itu. Ya, maka
ini merupakan hal yang baik, pesan nubuah untuk kita nih, pendidik di rumah maupun pendidik yang ada di lembaga, ya. Demikian, ya, pengaruh pujian dan sanjungan apabila dilakukan pada tempat dan waktu yang sesuai dengan proporsional dan tidak berlebihan, ya, maka akan memberikan hasil yang tak ternilai. Ya, akan itu poin yang kelima. Kemudian poin terakhir dalam pertemuan kita kali ini yaitu poin yang keenam, dan insya Allah akan kita lanjut, ya, poin ke-7 sampai poin ke-12 itu nanti di pertemuan selanjutnya di akhir bulan 7, di pekan keempat maksudnya, di minggu keempat di bulan 7. Pembahasan terakhir di sini adalah bermain bersama anak. Nah, bermain bersama anak. Poin ke-6. Ini merupakan, ya, bermain bersama mereka tentunya dapat membantu untuk mengungkapkan, ya, apa yang mereka pendam. Ya. Jadi mereka itu akan menceritakan, ya. Kalau kita sudah sering bermain bersama mereka, mereka akan lebih terbuka. Ya, tidak ada main rahasia-rahasiaan antara orang tua dan anak. Ya. Di antara besarnya perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kedua orang tua. Nah, ini kepada orang tua nih. Apa itu? Yaitu menemani anak mereka bermain. Ya. Beliau menyeru secara umum kepada setiap orang tua agar ikut bermain bersama anak-anaknya. Ya, ikut main. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, ya, dari Abu Sufyan. Nah, kita lihat riwayat ini. Ini terdapat di dalam Sahih Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan beliau membuat bab dalam pembahasan ini diberi judul orang yang membiarkan anak orang lain bermain atau menciumnya atau bercanda dengannya. Ya. Apa hadisnya? Ya. Abu Sufyan, ya, dia berkata, aku masuk menemui Muawiyah, ya, Muawiyah yang saat itu ia sedang berbaring telentang. Di atas dadanya ada anak kecil laki-laki atau perempuan yang sedang bercanda dengannya. Maka aku katakan, ya, turunkan anak itu, wahai Amirul Mukminin. Ya, karena ini pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Turunkan anak itu, wahai Amirul Mukminin. Dan dia menjawab, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki anak kecil, hendaknya bermain dengannya. Jadi dari ini dapat informasi kepada kita anjuran, ya, untuk bermain dengan anak-anak, ya, untuk terlebih dengan anak kita sendiri. Ini sebagaimana faedah ataupun manfaatnya telah kita sampaikan, akan menimbulkan kedekatan anak dengan orang tua, yang mana bisa menghapus benteng besar, yang mana benteng ini tadi, tembok besar ini menghalangi kedekatan antara anak dan orang tua. Ya, jadi ini merupakan hal-hal yang sangat-sangat baik. Ya, jadi hal ini kita coba. Ya. Informasi nubuah ini kita terapkan di rumah-rumah kita. Kita terapkan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Ya, tatkala anak-anak bermain, kita coba ikut bersama mereka. Ya memang seperti itu. Namanya pendidikan. Ya, pendidikan itu bukan semerta-merta 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Enggak hanya sebatas itu, enggak. Ya. Dalam permainan juga ada pendidikan. Ya. Yang mana hal ini sudah kita singgung tadi, manfaatnya. Ya, dalam bab permainan tadi, pembahasan mengenai perlombaan. Ya, bermain bersama mereka. Ya, bermain bersama mereka, dan kita tidak menyibukkan diri kita sendiri saja, enggak, ya, enggak demikian. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini.